Halo semuanya, cerita perjalanan kita lanjutkan ya teman-teman. Setelah kemarin kita naik kapal dari Mentok menuju ke Pelabuhan Tanjung Api-Api, lalu lanjut naik Damri menuju ke Kota Palembang. Kali ini kita akan eksplor Kota Palembang seharian ya teman-teman. Dan kalau ngomongin tentang Palembang, yang pertama terlintas pasti Jembatan Ampera, ikon megah yang membentang di atas Sungai Musi, yang menjadi saksi bisu perjalanan sejarah dari salah satu kota tertua di Indonesia. Disinilah peradaban besar Sriwijaya pernah berjaya, meninggalkan jejak sejarah yang masih terasa sampai sekarang. Dari museum, bangunan tua, sampai budaya yang tetap hidup di tengah modernisasi. Tapi Palembang bukan cuma soal masa lalu. Kota ini juga memanjakan lidah dengan kuliner legendarisnya, yaitu pempek. Dari pempek kapal selam, lenjer, sampai adaan disiram cuko hitam yang pedas manis. Aduh, itu rasanya bikin langsung jatuh cinta teman-teman. Dan bicara soal kota modern, Palembang juga nggak mau kalah. Hadirnya LRT sebagai transportasi umum yang canggih bikin mobilitas makin praktis, nyaman, dan bebas macet. Dari bandara sampai ke pusat kota, kalian tinggal naik kereta aja. Inilah Palembang, kota yang memadukan sejarah, cita rasa, dan kemajuan dalam satu perjalanan. Kali ini saya mau ngajakin kalian untuk menjelajah kota Palembang sambil kulineran. Ayo kita mulai petualangan kita hari ini, let's go! Tekstur Oke teman-teman, cerita perjalanan kita lanjutkan ya. Nah, setelah tidur puas ketika malam tahun baru, hari ini saya mau ngajak kalian untuk jalan-jalan keliling kota Palembang dan kulineran. Dan tadi pagi ketika bangun itu tiba-tiba saya kepikiran untuk mampir ke Pagar Alam teman-teman. Tapi ketika ngecek bis Sinar Dempo hari ini itu udah full banget karena tahun baru. Jadi mungkin saya akan berangkat menuju ke Pagar Alam besok naik bis Sinar Dempo ya teman-teman. Dan seharian di Palembang ini aku mau ngajakin kalian untuk muter-muter kota sambil kulineran. Ya Palembang ini kan kulinernya terkenal banget ya teman-teman. Mulai dari pempek, mie celor, apalagi pindang patin, pindang baung, pepes tempoyak. Wah nanti kita cobain semua ya teman-teman. Dan tadi itu saya naik ojek dari penginapan ke bandara teman-teman. Bukan mau terbang tapi ingin merasakan naik LRT dari stasiun awal. Ya LRT ini stasiun awalnya itu ada di Bandara Sultan Mahmud Badarudin II dan berakhir di stasiun DJKA. Nah kira-kira seperti apa pengalamannya? Ikuti terus videonya sampai selesai. Let's go! Oke teman-teman, sekarang kita sudah ada di Pasar 26 Ilir. Nah tadi itu saya sempat turun di stasiun Ampera teman-teman. Nah dari stasiun ke sini itu kalian bisa naik ojek ya, karena di Palembang ini sudah ada ojek online. Jadi bebas kalian mau kemana aja. Jadi transportasinya tuh sekarang udah enak banget teman-teman. Nah kenapa saya ke Pasar 26 Ilir? Karena dapat rekomendasi dari banyak teman-teman. Kalau mau nyobain mie celor yang enak, datanglah ke Mie Celor 26 HM Syafei teman-teman. Lokasinya itu ada di Pasar 26 Ilir. Dan ini Mas Bolang sedang ada di rumah makan Mie Celor 26 Ilir Haji Muhammad Syafei di Jalan Ahmad Dahlan nomor 2 Pasar 26 Ilir Palembang. Ini suasananya otentik banget ya, masih di dalam pasar, itu di luar masih pasar-pasar. Si suaranya wah rame-rame. Dan di sini tuh banyak jualan-jualan oleh-oleh kan. Ada pempek, ada kemplang, oleh-oleh khas Palembang ada di sini semua. Warung-warungnya. Jadi sekalian.
Oke teman-teman, mie celor ini adalah salah satu kuliner khas dari Palembang dan biasanya memang dikonsumsi ketika pagi hari seperti ini ya teman-teman. Halo Sobat Bolangku semua, kali ini Mas Bolang sudah ada di salah satu kuliner legendaris juga yang ada di Palembang, namanya mie celor 26 Ilir Haji Muhammad Syafi'i Z. Ini ada di dalam pasar gitu, kalau nggak salah pasar apa ya ini ya? Pasar 26 Ilir jangan-jangan, ya kan? Ini mie celor ini dibuat dari mie seperti ini. Mie-nya kuahnya tuh kental banget. Ini tuh dari udang. Kuahnya tuh dominannya udang. Cobain. Teksturnya gitu gini nih. Masih berasa-berasa. Dan ini lokasinya tengah pasar, jadi menyatulah ambien pasar dengan makanan ini. Tapi rata-rata makanan-makanan legendaris tuh lokasinya ada di tengah pasar sih kawan-kawan. Coba kalian kalau punya pengalaman makan makanan legendaris di daerah kalian, di tengah pasar nggak? Aku cobain dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini apa? Kuah udangnya dulu. Ini tekstur udangnya itu masih ada. Ini daging udangnya itu masih ada. Mas boleh detail nggak dikit? Gitu. Nah, daging udang itu masih ada, jadi nggak hancur. Dan itu bikin enak. Bismillahirrahmanirrahim. Creamy. Ini yang bikin kental apa ya? Kayak maizena ya? Atau emang kuah udangnya udah sangat kental? Tapi yang pasti enak sih, gurih, asinnya pas. Terus gurihnya tuh gurih dari udang ini kayak pastinya. Terus ada togenya juga ternyata kawan-kawan. Sobat Bolong ini ada togenya juga. Makin seger lah, sehat. Ini juga kenyal, lembut. Ini pas banget buat kalian sarapan. Biasanya emang mie celor ini buat sarapan sih kalau di sini. Ada suara pengamen. Oke, sarapan dulu. Ntar lagi Mas. Oke teman-teman, mie celor ini adalah salah satu makanan khas dari Palembang. Hidangan mie kuning ini dibuat dengan kuah santan yang kental berkaldu udang yang gurih teman-teman. Nah, kaldunya ini adalah dari rebusan udang yang lama, jadi menghasilkan kaldu yang gurih sekali teman-teman. Ditambah dengan beberapa rempah dan juga santan, wah itu makin creamy banget ya rasanya. Dan mie kuning tebalnya ini juga nggak terlalu mateng teman-teman, jadi rasanya itu masih ada kenyal-kenyalnya, enak gitu loh. Jadi al dente banget lah istilahnya ya. Jadi mie ini kenapa dinamai dengan mie celor, merujuk dari cara penyajiannya, yaitu mie kuning ini dicelupkan ke air panas lalu disajikan dan disiram dengan kuah kaldu yang creamy dan gurih ini teman-teman. Dan sebagai pelengkap itu ditaburi juga dengan kucai, dengan tauge serta bawang goreng yang banyak teman-teman. Dan ini asli sih, kalian wajib cobain kalau main ke Palembang ya. Dan menurut penuturan dari beberapa teman yang ada di Palembang, mereka tuh suggestin saya datang ke mie celor 26 Ilir ini teman-teman. Karena memang rasanya juga enak sih. Untuk satu porsi mie celor lengkap seperti ini, harganya 32.500 ya teman-teman. Jadi buat kalian yang ingin jalan-jalan ke Sumatera Selatan khususnya di Palembang, cobain ya mie celor ini. Rasanya tuh kalau kata anak-anak sekarang tuh ngaldunya tuh ngaldu banget. Udangnya tuh ngudang banget teman-teman. Oke, setelah puas makan mie celor, kita cobain yuk pempek yang ada di dekat sini. Nah, ini tuh kampung pempek teman-teman. Di sini tuh yang jualan pempek semua. Mulai dari 1000-an, terus yang mahal itu juga ada di sini. Kalian tinggal pilih aja. Dan semua jenis pempek itu ada di sini. Let's go. Oh, pantes ini namanya sentra pempek. Jualannya pempek semua dari ujung ke ujung, dari ujung sini sampai ujung tadi pasar tadi. Itu jualannya pempek semua. Nah, akhirnya Mas Bolang nyasar sampai di pempek Edi 26. Semoga saja enak ya. Ini ada di sini ada apa namanya? Sungai Musi ini, ada jembatan Ampera di atas. Tuh, ada kapal namanya pempek Edi. Di sini tuh jualan oleh-oleh juga ya, bisa dibawa pulang. Jadi ada tekwan, ada model, ada ini counter pempeknya. Di sini ada kemplang. Ada kemplang juga dijual di sini, oleh-oleh khas Palembang, dan yang mau lesehan juga ada di sini. Nah, ini tempatnya yang lesehan.
Mungkin banyak orang sudah mencoba pempek yang ada di Palembang, tapi gak banyak orang juga yang tahu sejarahnya seperti apa. Dan dari obrolan singkat yang saya dapatkan di kedai pempek ini, teman-teman, jadi pempek itu dulu sudah ada sejak zaman Sriwijaya sekitar abad ke-7 Masehi. Namun mulai terkenal itu sekitar tahun 1916 saat pedagang Tionghoa itu menjualnya dan dipanggil ape atau paman, yang akhirnya menjadi pempek karena dulu dipanggil pepek gitu, teman-teman. Dan ini tuh menggabungkan akulturasi budaya Tiongkok dengan bahan ikan yang melimpah di Palembang, khususnya ikan belida dan juga tepung tapioka. Karena budaya-budaya yang ada di Palembang ini terbentuk dari 3 etnis besar yang ada di Palembang, yaitu etnis Tionghoa, etnis Melayu, dan juga etnis Arab. Pakai ini sih tepung dikit, tepung ketan dikit. Bikin ya, bismillahirrahmanirrahim. Gitu. Dan jenis-jenis pempeknya tuh di sini macam-macam. Ini aku makan pempek kulit, ada pempek tahu, adaan, lenjer, telur, dan ini mbahnya pempek ini, pempek kapal selam. Kenapa dibilang kapal selam ya? Apakah dia harus tenggelam nanti dikasih cuko semua? Kalian yang tahu tulis di kolom komen ya. Dan nggak lengkap kalau kita makan pempek itu nggak pakai dessertnya ini nih, yang manis-manis. Seger, es kacang merah. Aku pernah makan es kacang merah enak itu di di Penang. Penang atau Malaka ya? Penang. Di Penang, di Joston. Wah, itu es kacang merahnya enak banget. Di sini nggak tahu enak apa enggak ya. Kita cobain nanti. Terima kasih. Ya wes, aku mau makan dulu. Oke teman-teman, setelah ngirup cuko yang pedas manis, saatnya kita butuh dessert atau minuman yang manis-manis. Dan salah satu yang wajib kalian coba adalah es kacang merah ini. Rasanya tuh segar, manis, dan juga ada gurih-gurihnya gitu loh teman-teman, jadi seimbang. Ini tuh dibuat kayaknya ada santan, terus susu evaporasi, terus ada kental manisnya juga teman-teman, jadi susunya tuh melimpah banget. Dan rasanya itu nggak kalah enak dengan yang pernah saya cobain di Penang, Malaysia teman-teman, karena di sana juga sangat terkenal sekali. Oke teman-teman, setelah kenyang kulineran, kita mampir numpang sholat duhur dulu di Masjid Agung Sultan Mahmud Badarudin I yang ada di kota Palembang teman-teman. Dan masjid ini tuh bangunannya indah dan megah sekali teman-teman. Dan desain arsitektur dari masjid ini dipengaruhi oleh 3 budaya, yaitu Nusantara, terus budaya Eropa, dan juga budaya Tionghoa teman-teman. Masjid ini didirikan pada abad ke-18 sebagai Masjid Kesultanan. Nah, pembangunannya itu dimulai dari tahun 1738 sampai dengan 1748. Jadi butuh waktu 10 tahun untuk menyelesaikan pembangunan masjid ini ya teman-teman. Tapi asli sih, kalian yang sholat di sini tuh rasanya aduh, damai dan tenang banget teman-teman. Oke, perjalanan jelajah rasa kita di kota Palembang kita lanjutkan lagi ya teman-teman. Nah, tadi setelah numpang sholat di Masjid Agung, kita jalan lagi menuju ke stasiun Ampera teman-teman. Dan ini akan naik LRT lagi menuju ke stasiun Pasar Cinde, nanti lanjut dengan ojek online menuju ke rumah makan Pindang Musirawas. Let's go! Jadi kita lagi makan di Pindang Musirawas di Palembang. Ini apa ini tadi? Brengkes tempoyak. Brengkes tempoyak, yang ini pindang patin daging. Ini dapat kayak gini, nggak tahu ini komplimen apa bayar, nggak tahu juga. Oke teman-teman, kali ini kita akan makan siang di rumah makan Pindang Musirawas. Ini lokasinya tuh ada di kota Palembang teman-teman. Dan kalau kalian naik LRT itu bisa turun di halte Pasar Cinde atau di stasiun Pasar Cinde, terus nanti naik ojek online menuju ke sini. Gak jauh kok, sekitar 15 menit atau 10 menit sudah sampai di Pindang Musirawas ini. Dan ingat ya, kalian datangnya jangan pas jam makan siang. Itu biasanya penuh banget tempat ini teman-teman. Dan for your information, Musirawas ini adalah nama sebuah kabupaten yang ada di Sumatera Selatan.
Jadi di Palembang ini ada beberapa macam pindang yang saya cobain tuh ada dua kalau nggak salah teman-teman, yaitu pindang Musirawas dan juga pindang Meranjat. Nah, kalau Meranjat ini adalah nama salah satu desa yang ada di Kabupaten Oganilir, teman-teman. Kalau menurut lidahku sih nggak jauh beda ya, rasanya tuh asem, seger, gurih, dan enak banget lah pindang ini. Dan lebih enak lagi itu kalau yang dipindang atau yang dimasak adalah ikan sungai ya teman-teman, seperti ikan baung itu rasanya enak banget teman-teman. Tapi karena banyaknya permintaan, sekarang populasi dari ikan baung juga sudah mulai berkurang dan digantikan dengan ikan patin hasil ternakan teman-teman. Selain terkenal karena pindangnya, rumah makan ini juga terkenal dengan salah satu masakannya, yaitu pepes patin tempoyak. Buat teman-teman yang dibesarkan di Pulau Sumatera pasti sudah gak asing ya dengan tempoyak, yaitu olahan dari duren yang difermentasi teman-teman. Itu menciptakan rasa yang buat saya sih enak banget ya, karena memang saya dibesarkan di Sumatera. Jadi biasanya kalau almarhumah ibu dulu itu ditambahin dengan irisan cabai rawit, terus dicocol pakai makanan itu aja enak banget teman-teman. Apalagi dipepes dengan bumbu dan rempah yang kita dapatkan di rumah makan Pindang Musirawas ini. Rasanya tuh ngeblend banget antara daging ikan yang lembut, terus tempoyak yang seger, dan pedes juga didapatkan karena ada irisan cabai juga. Dan ya kalian cobain sendiri deh kalau datang ke Palembang, makan di Pindang Musirawas ini. Nah, sore harinya waktu yang pas untuk menikmati Ampera teman-teman, atau jembatan Ampera ini. Jadi kalian bisa santai-santai di atas jembatan atau di bawah jembatannya, karena di depan dari Benteng Kota Besar itu juga banyak tempat bersantai. Nah, di sini kalian bisa nyobain tuh pepek yang 1.000-an karena banyak biasanya dijual juga di dekat sini teman-teman. Jadi di hamparan gitu, jadi kalian tinggal nyomot, terus dikasih mangkoknya buat ngirup cuko, terus nanti selesai tinggal bayar. Nah, buat kalian yang mau nyobain juga beberapa masakan daerah juga ada di bawah jembatan Ampera ini, teman-teman. Dan uniknya rumah makan yang ada di bawah Ampera ini itu terapung, teman-teman, alias di atas perahu. Jadi buat kalian yang gampang mabok, itu saya sarankan tidak makan di situ ya, karena ketika lagi makan terus ada kapal lewat itu kan ada ombak ya, pasti akan ada goyangan-goyangan itu bikin kalian mabok, teman-teman. Saya pernah bawa temen yang pertama kali makan di situ itu mual malah teman-teman. Jadi tidak disarankan buat kalian yang gampang mabok. Dan suasana sore di Sungai Musi ya seperti ini teman-teman. Kalian bisa nonton beberapa kapal yang lalu lalang di bawah Sungai Musi. Nah, dulunya jembatan Ampera ini adalah jembatan yang bisa buka tutup teman-teman. Artinya kapal bisa lalu lalang di bawah jembatan ini. Tapi saat ini sudah tidak pernah dibuka lagi, terlebih di sebelahnya sudah ada jembatan untuk LRT ya teman-teman. Jadi kemungkinan untuk dibuka lagi tuh kayaknya udah susah, dan kabarnya kapal-kapal itu sekarang pelabuhannya sudah dipindah, tidak ada di pelabuhan dekat sini lagi teman-teman. Oke, mari kita nikmati suasana sore di Sungai Musi dengan beragam aktivitas dari masyarakatnya. Let's go! Dan ternyata menikmati senja dari atas stasiun Ampera ini juga bagus loh teman-teman. Kalian bisa lihat background jembatan Ampera, terus pasca LRT-nya datang. Wah, itu bagus banget sih. Oke, malam harinya kita kulineran lagi ke salah satu tempat kuliner yang juga legendaris yang ada di Kota Palembang, yaitu Martabak Har. Martabak Har ini juga salah satu kuliner yang ada di Palembang dan wajib kalian coba juga ya teman-teman. Kalau menurut saya sih rasanya itu mirip-mirip dengan martabak Arab
yang ada di Jambi dan martabak Mesir yang ada di Pekanbaru ataupun di Padang, teman-teman. Berbeda dengan martabak telur yang biasanya dicampur dengan cacahan daging dan daun bawang, martabak har ini hanya berisikan telur ya teman-teman, dan biasanya itu telur bebek. Dan uniknya martabak ini tuh disajikan dengan kuah kari dan juga acar cabai. Nah, ini tuh yang bikin beda, teman-teman. Rasa gurih dari telur bebek ini bercampur dengan kari dan juga ini tuh lapisannya kayak kulit roti gitu, teman-teman. Dan ini tuh rasanya pas banget kalau kalian nikmati malam hari seperti ini. Dan nama har sendiri, nama brandingnya itu diambil dari pendirinya dari martabak ini, yaitu Haji Abdul Rojak. Beliau ini berasal dari India, merantau ke Palembang dan akhirnya membuka beberapa cabang usaha, salah satunya adalah martabak hari ini. Ini tuh mirip-mirip dengan roti canai yang disajikan di kedai mama ya teman-teman. Kuliner yang biasa saya nikmati juga di beberapa tempat di Malaysia, itu mirip-mirip banget seperti inilah. Disajikan dengan kuah kari, cara makannya juga mirip-mirip. Jadi buat kalian yang mau ke Palembang, cobain ya martabak har. Ini lokasinya nggak jauh dari Benteng Kota Besta, nggak jauh dari Jembatan Ampera, nggak jauh dari Masjid Agung, teman-teman. Tepatnya di seberangnya Masjid Agung. Oke teman-teman, tadi seharian kita sudah ikut petualangan rasa di Palembang, mulai dari nyobain mie celor yang ada di mie celor 26 Ilir. Terus kita ke nyobain pempek, habis itu es kacang merah, terus ke Pindang Musirawas, dan berakhir kita nyobain martabak har yang lokasinya nggak jauh dari Jembatan Ampera. Dan seharian menjelajah Palembang itu benar-benar jadi pengalaman yang nggak terlupakan, teman-teman. Dari megahnya Jembatan Ampera, serunya naik LRT yang modern, sampai wisata rasa kuliner yang legendaris. Palembang itu bukan cuma soal sejarah, tapi juga tentang rasa, budaya, dan juga kemajuan yang berjalan berdampingan. Oke teman-teman, mungkin videonya akan saya akhiri sampai di sini. Terus pulang ke penginapan, kita istirahat karena besok bis Sinar Demponya itu akan berangkat pagi-pagi sekali menuju ke Pagalan. Buat kalian yang penasaran, ikuti terus trip ini ya. Oke, mungkin videonya akan saya akhiri sampai di sini. Terima kasih kalian sudah nonton. Sampai ketemu di cerita-cerita perjalanan selanjutnya. Let's go.